ya, paling dekat dengan Roma Katolik. Sehingga di dalam sini Jerman abad 16 ya menjadi Lutheran, ya menjadi Lutheran, ya sehingga dia memisahkan diri dengan gereja Katolik, yaitu sesuatu yang menarik juga, ya gara-gara indulgensi, yaitu surat penebusan dosa, ya. Itu yang di dalam saya katakan satu dark age dari Katolik yang kita harus pahamin adalah itu. Yang kedua, itu terpengaruh juga ke Inggris karena Prancis kan dijepit oleh Inggris dan Jerman, ya. Terus di bawahnya Prancis adalah Roma, ya. Itu juga di dalam sendiri yang menariknya Inggris pun juga memisahkan diri, ya. Jadi bukan Katolik lagi di abad ke-17, 15, 16, oh abad 16 ya setelah Jerman tadi itu sendiri. Yaitu dengan di dalamnya dia munculkan satu panglima besar mereka, ya yang jadi disebut dengan Lord Protector mereka yaitu Oliver Cromwell, ya. Muncullah Anglikan karena dominasi Prancis tadi itu. Maka di perang salib itu kan yang memulai kan adalah Prancis, ya yang di dalam lebih dekat dengan Roma, sehingga di dalam mereka melihat di Jazirah Arab ada penekanan terhadap Katolik, ya, karena di dalam sendiri ada ekspansi ya dari para serdadu-serdadu Arab itu sendiri, ya, sehingga di dalam sendiri ada satu panglima mereka yang sangat luar biasa, ya, dia bisa rebut Yerusalem, yaitu Salahuddin Ayyubi, ya. Itu kan di abad ke berapa ya itu? Abad 12 dia. Abad Ya, 11 12 11-12. dia rebut Yerusalem. Betul ya? Ya, Salahuddin Ayyubi. Jadi saya katakan dengan Anda paparkan tadi itu dengan juga Pak Ivan paparkan itu di dalam si argumentasi SS tadi gugur loh sudah sebenarnya, ya. Oke. Makanya saya bingung Anda kok di dalam ini begitu hebatnya ya tuh ya. Ngambil sejarah itu sendiri ya dengan di dalamnya apalagi Pak Ivan ngomong eh, Polikarpus ya Clementine ya itu ada di kitab-kitab ya Satu Petrus dan seterusnya ya gitu. Jadi apa yang Anda paparkan itu benar. Tapi yang di dalam ini saya mau ngomong adalah yang di dalam si GT ya. Kita ya. tahu ya itu ya. Pokoknya di Necia itu sendiri 325 udah clear itu sendiri ya tentang Trinitas. Ya, kenapa dimunculkan? Itu gara-gara yang di dalam sendiri di tahun 1911 itu oleh Glenn Cook dan juga Frank Ewart, ya. Dia tuliskanlah yang mengenai di dalam paham Jesus only, ya. Itu membuat saya sudah aneh. Siapa itu sendiri? Yang jelas bukan dari denominasi Christian Orthodox, bukan dari denominasi di dalam Anglikan yang besar ya, bukan juga dari denominasi di dalam Protestan, bukan juga dari Katolik. Yang jelas-jelas di dalamnya Katolik menolak lah. Berarti kita stop semua dong. Kalau oneness itu muncul tanda salib kita, ya. Nah ini di dalam sini jadi pertanyaan yang besar sehingga di dalam sini itu jadi kritik luar biasa kepada Glenn Cook dan juga di dalam sini Frank Ewart itu sendiri. Sehingga di tahun 2013 sudah muncul itu, ya, satu buku yang membantah dia dari James W. Fleming, yaitu An Introduction, ya, Christian Christian Belief, kurang lebih begitulah, ya. Sehingga kalau saya katakan di dalam sendiri, coba kita buka, ya. Ini sebenarnya cerita ini 2000 tahun yang lalu sudah muncul. Pak Dea bisa buka Titus 10 Titus 10 sampai 11 bisa buka Anda? Halo? Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Titus Ya 10. Titus ya sampai Ya. 11. Titus 3 10 sampai 11. Titus Oh, 3 10 sampai 11 ya. Anda oke. buka ada. Ini Siap, yang sebentar, membuat Pak. kita clear sebenarnya dengan oneness ya. Oke, Tak perlu sebentar akan diraukan kami. lagi. Ya, Anda baca deh. Ngopi dulu, Pak, sambil nunggu. Oh iya. Tapi di dalam sini uraian Anda seru tuh. Apalagi dengan paparan dari Pak Ivan juga seru itu, ya. Menarik gitu.
Oke, saya akan share Pak ya. Ya. Oke, sebentar. Dibaca aja. Ini benar luar biasa nih Bapak ini menguasai ayat juga ya. Mantap nih Pak. Ya, silahkan dibaca Pak. Ya, seorang bidat yang sudah 1-2 kali kunasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang macam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Clear kan? Ya. Ya. Betul Pak. Clear itu. Oneness itu clear di situ di ayat itu. Ya. Gitu. Oke. Terus lagi Ya, kita kembali lagi ke Alkitab. Ya, pegangan kita kan selalu Alkitab mengenai Trinitas itu. Ya. Di ayat apa saya lupa. Santo Yohanes Pembaptis membaptis dalam sendiri Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Itu kan muncul suara Allah dan Roh Kudus. Ya. Di ayat apa itu ya Pak? Ya saya lupa itu. Di Matius atau berapa itu? Coba Pak, saya buka dulu ya. Oke, ya dibuka Pak. Oke. Sambil ngopi-ngopi kita Pak, biar santai Pak. Oke. Silahkan Anda cari ya. Jadi kita juga menikmati apa sinyal-sinyal yang keliru, apa kadang hilang-hilang ini. Oh iya betul. Silahkan dilihat Pak. Oke. Ya. Saya sedang proses buka. Nah, mungkin Bapak menyebutkan dulu isinya. Nanti kita tampilkan ayat. Iya, dan juga di dalamnya ada satu ayat yang menunjukkan bahwa di dalam Tuhan Yesus itu sendiri cuma hanya menerima delegation of authority pada saat dia membawa 3 muridnya, ya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus ke Gunung Horeb ya kalau nggak salah. Saat itu kan terjadi di dalam perubahan dari Tuhan Yesus ya menjadi bercahaya karena dia adalah di dalam manusia yang di dalamnya adalah sebenarnya 100% manusia, 100% Tuhan sendiri. Dan itu kan pertemuan dengan Nabi Musa dan Nabi Elia kan. Dan situ sudah muncul juga suara Allah. Ya, yang mengatakan bahwa di dalam bahwa inilah anakku. Ya, aku berkenan ya terhadap Yesus sebagai anak, dengarkanlah dia. Itu kan delegation of authority terhadap Tuhan Yesus. Ya. Nah, menurut saya di dalam sendiri sanggahan terhadap oneness sudah jelas di Titus 3 ayat 10 sampai 11. Ya, kebenaran Trinity satu di Sungai Yordan, ya muncul suara Allah dan juga di dalam Roh Allah atau Roh Kudus berupa burung merpati yang diserupakan dengan burung merpati. Terus lagi kalau tidak salah di Gunung Horeb yang di dalam Tuhan Yesus berubah rupanya sebagai seorang Tuhan dengan penuh keilahiannya berbicara dengan Nabi Musa dan Nabi Elia disaksikan oleh 3 muridnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga kan sudah disebutkan juga. Kalau nggak salah di Matius 28 gitu ya, ayat 19. Betul, Pak. Bahwa di dalam, ya, betul, Pak. dikatakan bahwa di dalam sendiri, pergilah ke seluruh bangsa. Bukan di dalam Israel atau Yahudi loh ya. Kalau ke seluruh bangsa sudah internasional kan. Ya. Ya, tetangga sebelah di dalamnya sering di dalamnya mengejek kita. Yesus itu hadir hanya untuk orang Israel atau orang Yahudi aja. Ya, dia nggak ngelihat ayat-ayat selanjutnya, yaitu ayat ini. Pergilah ke seluruh bangsa. Ya, baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau oneness di dalam mau merubah, ya robah aja nih ayat ini sendiri. Kalau mereka sanggup. Ya, ajaran tahun 1911 itu, Pak. Ya. Jadi kalau saya katakan bantah aja dengan Titus 3 ayat 10 sama 11 ini. Kira-kira dari saya demikian dulu ya, Pak. Gea, silahkan dilanjut dulu. Nanti saya mendengarkan saja dari Bedstick ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eka yang luar biasa juga tetap rendah hati, tetapi menyampaikan dengan lugas dan tegas ya. Oke, ya sebelum saya ke Pak Ivan, Bapak Ibu di dalam video mereka saya tidak tampilkan lagi, tapi saya sudah tonton hampir semua ya.
mereka membicarakan tentang ikonografi dan pemakaian patung. Bapak Ibu, di tangan saya ada buku sejarah, judulnya adalah Gagasan yang Menjadi Peristiwa, Sketsa Sejarah Gereja abad pertama sampai abad ke-15. Ditulis oleh Profesor Edi Kristianto OFM, dan beliau seorang sejarawan gereja Indonesia. Beliau profesor bidang sejarah. Oke, jadi di dalam video mereka, saya tidak akan tampilkan lagi, mereka menyinggung pemakaian ikon atau patung. Nah, di dalam video itu mereka mengatakan bahwa gereja ortodok itu memakai ikon dan gereja Katolik memakai patung. Lalu mana yang benar? Atau mana yang duluan? Oke? Ya, Bapak Ibu, patung dan gambar itu hanya ada perbedaannya adalah 2 dimensi dan 3 dimensi. Itu perbedaannya. Sebenarnya Pak Ivan, suara dari Pak Gea hilang ya? Iya, sepertinya demikian. Iya. Ya, jadi memang kalau disinggung mengenai ikon yang di gereja. Oh iya, beliau muncul lagi. Silakan. Ya, oke, lanjut, Bro Gea. Lanjut dulu, Pak Ivan, mungkin udah setengah tadi. Belum lanjut. Enggak, belum. Saya hanya mau mengisi jeda kekosongan saja. Lanjut, Bro. Oke, siap. Oke, dalam video itu Bapak Ibu, mereka menyinggung tentang ikonoklasme, ya. Dalam buku Romo Edi Kristianto di halaman 145, ya, ditulis tentang kisah ikonoklasme. Tetapi sebelum masuk ke ikonoklasme, saya mau mengatakan seperti ini. Bapak Yosua Tewu dan Bapak Samuel Siahaan, belajarlah sejarah kekristenan itu dengan benar. Mengapa? Kalau Bapak sendiri mencari di Google, ya, coba tulis saja di Google misalnya katakombe Roma atau katakombe di Roma. Nanti Bapak akan menemukan di situ ukiran-ukiran, ya, atau patung-patung yang menyerupai manusia. Ini kisahnya seperti apa? Nah, ini terkait kisah kekristenan di zaman Kekaisaran Nero.